Halo, kenalin aku Vivi Widiawati. Aku suka berbagi seputar kegiatan rumah tangga, pengasuhan anak, dan topik lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Hari ini aku mau cerita pengalamanku dalam mengajarkan anakku yang masih usia dini untuk membaca. Memang gak semua orang tua itu mengajarkan anak usia dini untuk membaca karena ada sebagian yang berpendapat bahwa mengajarkan anak usia dini untuk membaca itu urgensinya belum cukup tinggi. Tapi kalau aku pribadi, aku merasa aku butuh untuk mengajarkan anakku membaca. Karena menurutku anakku butuh itu, dan dengan dia bisa membaca, anakku bisa semakin meningkatkan proses pembelajarannya. Karena proses membaca itu kan kompleks ya, jadi aku butuh secara bertahap mengenalkan mengenai proses membaca. Lagi pula dengan belajar membaca, aku ngerasanya sih anak aku jadi makin bisa belajar kosakata baru karena dia jadi leluasa untuk membaca tulisan-tulisan yang dia temui, baik itu mau di jalan, di kemasan makanan, atau bahkan yang ada di buku-buku bacaannya. Dan menurutku semenjak anakku bisa membaca, dia jadi punya kegiatan mandiri, seperti membaca buku tanpa harus aku temani, tanpa harus dibacakan lagi. Jadi menurut aku itu seperti ide kegiatan mandiri di saat dia benar-benar ngerasa harus ngapain lagi ya, udah bosen banget main ini main itu, akhirnya dia bisa baca bukunya. Tapi tentu keputusanku untuk ngajarin anakku baca ini dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya kan setahu aku, kalau misalnya kita mau ngajarin sesuatu ke anak kita itu harus dari hal yang konkret baru ke yang abstrak. Nah, sedangkan kan kegiatan membaca ini jatuhnya kegiatan abstrak ya, karena dia harus mengenal simbol-simbol huruf dan menyambungkan huruf-huruf seperti itu. Jadi aku benar-benar berusaha maksimalin untuk pengalaman konkretnya dulu nih. Jadi misalnya sebelum dia aku kenalin dengan kata buku, itu aku udah harus mengenalkan dulu buku itu seperti apa, cara pakainya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi dia udah punya pengalaman konkret, oh ini buku. Intinya sih ya gitu ya. Jadi aku kenalin sebanyak-banyaknya dengan pengalaman konkret terhadap suatu kata, baru nanti aku sambungkan ke pengenalan huruf-hurufnya, huruf-huruf penyusun dari kata tersebut. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi cari cara bagaimana mengajarkan anak usia dini membaca, aku mau share cara-caraku mengajarkan anakku membaca di usia dini. Yang pertama, poster alfabet. Untuk saat ini aku udah gak punya lagi poster alfabet di rumah, tapi nanti aku coba lampirkan biar kebayang tuh poster alfabet yang aku maksud tuh seperti apa. Aku mulai mengenalkan alfabet ke anakku lewat media poster alfabet, karena menurutku supaya anakku bisa baca itu anakku harus kenal dulu nih sama huruf-huruf. Dan aku juga ngajarin huruf-hurufnya tuh bukan yang A, B, C, D, E berurutan kayak gitu, enggak. Aku ngajarinnya lebih ke acak. Ini huruf A, ini huruf D, nanti aku ulang lagi misalnya, mana ya huruf A, mana ya huruf D, sampai akhirnya anak aku paham mana bentuk huruf-huruf gitu. Pernah ada di fase karena dia bukan ngapalin secara nyanyi, kan ada kan lagu yang A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, itu jadi dia nggak apal kalau setelah huruf B apa ya, karena memang aku ajarkannya acak gitu loh. Ini huruf A, ini huruf B, ini huruf Z, ini huruf N, seperti itu. Nah, setelah dia udah kenal sama huruf-huruf alfabetnya, baru aku lanjut ke media pembelajaran berikutnya. Media pembelajaran berikutnya aku pakai magnetic alfabet. Ini ada papan magnetnya, dan ini ada huruf-huruf, kumpulan huruf-huruf dari A sampai Z, dan ini bisa ditempel. Ini bentuknya magnet, jadi ini bisa ditempel ke sini, gitu. Aku juga pilih warnanya bukan yang warna-warni biar anak tetap bisa fokus, cukup yang warna biru untuk huruf konsonan, yang warna merah untuk huruf vokalnya. Jadi cara aku ngajarin waktu itu, aku tempel huruf konsonan sebanyak 5 buah. Sebanyak 5 buah. Dan aku bakal tanya ke dia, ini huruf apa? Ini huruf M, misalnya gitu kan. Ini huruf M. Lalu aku bakal tempel 5 huruf konsonan yang 5 huruf vokal yang berbeda. Mana ya? Huruf vokal yang berbeda.
Setelah aku tempel, nanti baru tuh aku mulai ajarin. Ini huruf apa? M. Ini huruf A. Suaranya kayak mana? A gitu. Jadi kalau misalnya M ketemu sama A, bacanya bakal ma. Kayak gitu. Ma, me, mi, mo, mu. Kayak gitu. Jadi aku berusaha mengulang-ulang terus. Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Sampai nanti dia memang udah paham sama bunyi huruf. Kalau misalnya bertemu huruf lainnya, baru nanti nyambung ke pembelajaran nye seperti itu. Karena memang kalau untuk sama nye itu agak susah ya sebenarnya. Tapi menurutku lebih susah itu kalau misalnya kayak kata ini, kata yang berakhiran vokal kayak gini. Mau itu biasa, itu kalau pengalaman aku, anakku itu malah bacanya mau, itu susah buat diingatkan kalau mau bukan mau, dan dia selalu kekeh, tapi kan nggak ada w-nya gitu, karena dia mikir kan kalau mau ada suara w itu kan ada w sama u, tapi karena ini kan ada kata-kata yang memang bacanya mau, atau dia, dua, pisau, itu kan ada vokal yang berurutan di akhir gitu ya. Itu memang butuh pengulangan lebih banyak. Yang penting rajin diulang sih kalau untuk belajar baca ini. Terus lanjut ke media ketiga, aku pakai buku anak yang pastinya. Kalau misalnya anakku sudah baca, udah lancar membaca dari yang magnetik alfabet tadi, aku lanjut ke buku anak yang susunan katanya lebih sederhana dan juga kalimatnya tidak panjang, karena aku maunya dia nggak cuma baca tapi dia juga paham konteks apa yang dia baca. Ini beberapa kumpulan buku-buku anakku, dari yang awalnya dia cuma bisa baca kata-kata sederhana seperti ini, sampai akhirnya dia sekarang udah bisa baca cerita-cerita pendek seperti ini. Tapi tentu dalam ngajarin sesuatu ke anak, nggak cuma membaca, itu memang butuh kesabaran dari diri kita sendiri sebagai orang tua, dan juga kita harus tetap motivasi anak kita. Jadi kalau aku pribadi, di saat anak aku ngeluh aku nggak bisa, itu aku selalu bilang bukan nggak bisa, tapi belum bisa, namanya lagi belajar. Jadi menurut aku dengan terus kita ingetin kata-kata kayak gitu, anak tuh jadi kayak ada tetap semangat buat belajarnya. Dan juga menurut aku dengan kita kasih motivasi seperti itu, dia jadinya tetap mau belajar. Gak apa-apa susah, gak apa-apa salah, yang penting kan belajar. Dan ya itu tadi caraku mengajarkan anakku membaca di usia dininya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video lainnya.